Halo pendengar kopi, welcome back to YouTube Oton Channel. Nah, untuk edisi kali ini aku mau bawa kamu ke jalan-jalan dengan alat kopi kamu. I know, karena pandemi ini sangat-sangat impossible banget buat kamu jalan-jalan, mikirnya was-was ya. Tapi nggak usah khawatir, ada bagusnya kita menghayal dan berimajinasi kapan pandemi ini kelar. Dan pas itu udah bisa jalan-jalannya. Oleh karena itu, buat kamu yang hobi jalan-jalan dan nggak bisa hidup dengan hasil buatan racikan kopi kamu sendiri, aku ada beberapa alat yang bisa aku rekomendasikan yang cocok banget untuk dibawa untuk traveling. Nah, ada beberapa alat yang sudah pernah aku review sebelumnya, tapi yang versi kali ini adalah versi yang ramenya. Ini aku kategorikan yang versi bagian espresso, manual brewing, dan juga yang model press. Nah, without further ado, langsung kita review aja barangnya sekarang. Nah, untuk modelnya espresso ada beberapa alat yang bisa aku tunjukkan. Yang pertama adalah yang Staresso Mirage, Nanopresso, dan juga Handpresso. Nah, untuk tiga alat ini sebenarnya bisa menghasilkan espresso, semuanya oke. Cuma untuk penggunaannya berbeda-beda cara penggunaannya. Ada yang model pompa seperti yang Handpresso, harus dibuka ininya dulu, terus harus dipompa, habis sudah mencapai batas tertentu sampai batas merahnya. Setelah itu kamu bisa pencet ini alatnya dan langsung menghasilkan espresso dengan menggunakan Handpresso. Tapi untuk menggunakan Handpresso ini butuh tenaga yang kuat karena kamu butuh ibaratnya seperti memompa alat semprotan nyamuk. Di sini dibuka langsung dipompa. Oke, next adalah Staresso Mirage. Ini tinggal diputar ke atas. Dan ini adalah espresso dengan metode press dari atas. Ini udah dilengkapi dengan cupnya. Jadi menurut aku ini udah compact, tinggal angkat aja Staresso Mirage ini dan kamu bisa menghasilkan espresso kamu. Tinggal tekan aja, isi kopinya di dalam dan air panasnya. That's it. Kalau misalnya kamu mikirnya, ini gimana sih? Taruh di koper aku ringkih banget ini. Bisa nggak nih putus? Tinggal ditarik aja. Aduh, tarik aja. Tarik bentar ya. Dan udah deh. Bisa kamu simpan di dalam tas kamu. Untuk review yang lebih lengkap bisa kamu lihat aja ya di video YouTube yang pernah aku review sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Nanopresso. Ini ada berbagai warna yang bisa kamu lihat di websitenya Oton Coffee. Cara penggunaannya juga kurang lebih sama, menghasilkan espresso, tinggal diputar. Dan ini menggunakan metode press juga. Pressnya tapi di depan. Beda sama Staresso Mirage ya, pressnya dari atas. Dan ini juga udah dilengkapi dengan cup. Jadi udah gampang banget ya pas kamu mau buat espresso, udah nggak usah mikir cupnya aku dapat dari mana, tapi udah kompatibel di dalam satu alat ini. Tiga ini cocok untuk menghasilkan espresso. Oke, next adalah metode manual brewing dengan menggunakan seperti metode V60. Ini ada berbagai alat yang bisa aku rekomendasikan. Bentuknya apa nih? Kenapa gini? Nah, buat kamu yang suka menyeduh dengan menggunakan manual brewing, untuk alatnya memang agak ringkih untuk dibawa, apalagi kamu suka menyeduh dengan menggunakan keramik atau gelas, itu kan pasti bisa pecah dan nggak bisa kamu bawa untuk traveling. Oleh karena itu, ini ada bentuk yang lebih compact dan ini ya memang harus kamu kerjain, ada PR-nya karena ini bentuk yang collapsible di mana kamu bisa merakit. Ini adalah Tetra-Drip, tapi ini yang stainless steel. Cara penggunaan dan cara merakitnya bisa kamu lihat di belakang. Dan ini, coba ya, bentuknya seperti ini. Dan untuk lihat review produknya bisa kamu lihat di sudut atas ini, cara menggunakan Tetra-Drip ini. Ini yang stainless steel dan ini sama juga, tapi ini yang plastik. Yang versi plastik ya. Dan yang ini adalah Orphan Flat Pack Ultra Light. Kenapa flat pack dan kenapa ultra light? Bentuknya juga sama, kurang lebih seperti ini dan kamu harus merakit ya, tapi nggak se-challenging yang untuk merakit Tetra ini. Ini kamu hanya tinggal lipat aja. Ini adalah ibaratnya nih penyangganya tinggal taruh di atas aja. Ini kan ada dua tipe yang bisa kamu lakukan. Kamu mau yang ada garis-garisnya pas kamu menyeduh seperti ini atau seperti ini, tergantung. Tapi hasilnya tuh bisa berbeda walaupun cara penggunaan dan juga cara penyeduhannya sama. Kamu hanya tinggal kaitkan dari kancing ke kancing. Setelah kamu udah kaitkan, tinggal taruh di atas penyangganya. Oke,
Dan untuk oven flat pack ultralight sudah dilengkapi dengan paper filter. Kalau misalnya habis, kamu bisa menggunakan paper filter yang seperti biasanya. It's okay. Nah, ini dia 3 alat yang bisa kamu gunakan ketika kamu traveling. Dan benar-benar aku pilih yang ringan supaya pas kamu menyeduh dan kamu bawa itu tidak membebani beban hidup kamu. Oke, next kita move on ke metode press. Metode press adalah yang pertama, bentuknya juga udah compact banget. Ini adalah AeroPress Go. Cocok banget buat traveling. Ini bentuknya juga compact. Ya, aku sengaja sih sebenarnya milih-milih yang bener-bener bisa ditarik, diperkecil supaya pas kamu traveling nggak terbebani banget ya. Ini ya untuk pengguna AeroPress sudah tahu cara penggunaannya gimana. Ini juga udah dibarengi dengan penutupnya dan juga udah ada sendok. Nah, ini AeroPress. Ketika kamu udah kelar pakai, tinggal simpan aja balik di sini. That's it. Gampang. Dan selanjutnya adalah Delta Press. Kurang lebih penggunaannya sama dengan AeroPress ya. Cara penggunaannya juga yang sistem inject. Dan untuk cara pemakaiannya bisa kamu lihat juga di video yang sudah pernah aku review. Di video yang di atas ini bisa kamu lihat aja sendiri. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Kavlano. Kavlano ini kurang lebih seperti metode drip ya. Tapi yang paling aku suka dari Kavlano klasik ini karena dibarengi dengan grinder. Jadi all in one, udah ada grindernya, udah ada filternya juga. Dan setelah kamu udah kelar seduh, ini jadi kontainer minum kamu. Jadi udah all in one sebenarnya kalau yang Kavlano ini. Dan satu lagi nih. Dan yang terakhir adalah S-Pro Ultralight Travel Press. Jadi ini benar-benar aman banget buat kamu yang suka menyeduh dengan menggunakan S-Pro. Dan ini ringan. Nah, kamu mikirnya nih, aduh ini stainless steel berat atau enggak, tapi ini enggak, ini benar-benar ringan banget. Kamu bisa buat teh, bisa buat kopi, semuanya di sini. Ini ibaratnya seperti metode French press. Oke? Udah dilengkapi juga dengan saringan di dalamnya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa tahan panas kurang lebih 3 jam. Itu aja. Selanjutnya kita bahas mengenai grinder yang sangat cocok dibawa kemana aja dan kompatibel dan kecil, bisa muat ke tas kamu, yaitu reverse grinder. Ini cara penggunaannya juga aku udah pernah review. Dan juga ada grinder dari Hario, modelnya transparan. Ketika kamu menggiling kopi kamu, kamu bisa lihat hasil gilingan kamu dengan menggunakan Hario ini. Dan untuk hasil yang lebih presisi dan merata, ini ada ada Kino di sini. Ini aku udah pernah menggunakan Kino dan untuk hasilnya juga memuaskan banget. Untuk 3 alat ini sebenarnya aku rekomendasikan bisa kamu bawa karena bentuknya tuh slim banget dan ini 2 ini ringan. Kalau ini ya agak berat dan buat kamu yang mikir ini gimana nih kalau aku mau taruh koper nggak bisa aku lepas pasang, nggak usah takut, ini bisa tinggal kamu putar ke atas. Oke. Setelah itu, tara, udah. Kamu udah bisa taruh di tas kamu. That's it. Buat kamu yang benar-benar detail banget dan perhatiin metode gilingan kamu, ini bisa aku rekomendasikan yaitu Kino Phoenix. Oke? Untuk kettlenya sendiri, kamu mikirnya mau bawa kettle tapi berat, ada mini kettle? Ada mini kettle yang bisa kamu bawa kemana aja dan bentuknya juga kecil dan ringan. Jadi semua alat yang aku pilih ini ya lumayan lightweight alias ringan dan nggak rempong. Kita buktikan apakah ini bisa dimasukin ke dalam tas traveling seperti ini ya. Tentu aja bisa, nggak usah diragukan lagi. Kita mulai aja dengan grindernya dulu, Kino. Dan selanjutnya, kalau kamu pengen memakai cup, sebenarnya agak risih kalau misalnya kamu bawa cup atau mug kemana aja, tapi nggak apa-apa, kamu bisa menggunakan ini. Besar, don't worry. Ini bisa kamu presskan. Bentar dulu ya. Ini tinggal dipreskan aja. Jadi seperti itu. Dan nggak menyita space
kamu ketika kamu traveling. Dan untuk pipetnya juga kamu bisa lekukkan, tinggal dimasukin aja ke dalam, and that's it. Ya, compact, masuk ke dalam. Bisa. Ya. Yeay! Udah! Bisa kamu bawa ke traveling alat kopi kamu. Itulah alat-alat kopi yang udah aku review. Dan buat kamu yang gak mau ribet, ada yang paling praktis lagi. Ada drip coffee. Nah, untuk drip coffee sendiri ini sebenarnya banyak varian rasa. Originnya dari mana bisa kamu lihat aja di websitenya Oten Coffee. Ada kopi lokal, kopi luar, bisa kamu dapatkan semua di sana. Untuk cara penggunaannya juga simple banget. Kamu nggak usah dripper, kamu nggak usah grinder, kamu hanya membutuhkan air panas dan juga gelas kamu. Mari kita praktekkan sekarang. Itu dia cara yang paling simple dan praktis untuk menyeduh kopi kamu ketika kamu traveling. Praktis banget kan? Iya, praktis banget. Jadi tergantung kamu sukanya gimana, yang ala-ala praktis seperti aku atau sukanya membawa alat kopi itu terserah. Soalnya masing-masing ada kriteria dan juga ada metode sendiri. Itu dia review alat kopi aku kali ini yang versi traveling. Kira-kira kamu udah ada yang mana dan kamu suka yang mana? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kita jumpa lagi di review berikutnya. Buat kamu yang belum subscribe YouTube Oten Channel, subscribe aja sekarang. Jangan lupa untuk komen, like, and share. Follow juga Instagramnya Oten Coffee @otencoffee. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam kopi, bye! Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.